Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, masih semangat, dan tak lupa selalu bersyukur. Pada hari ini kita kembali bertemu dengan pelajaran matematika. Kita akan memasuki materi baru, ya, yaitu menentukan posisi benda pada bidang koordinat. Ini pelajarannya KD 3.2, yaitu menjelaskan skala melalui denah. Ya, dia masih termasuk dalam lingkup itu. Tujuannya nanti setelah belajar ini kalian sudah bisa menentukan posisi pada bidang koordinat, baik itu koordinat yang berupa kolom dan baris atau dalam bentuk koordinat kartesius, ya. Nah, posisi benda pada bidang koordinat yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua. Yang pertama, menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Yang kedua, letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita akan melihat dulu istilah-istilah yang bakal kita temui atau pengertian-pengertian yang ada di dalam materi koordinat ini, ya. Nah, berikut ada istilah-istilah yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui sebelum mendalami masalah koordinat. Yang pertama, nah, petak-petak yang tersusun atas baris dan kolom. Petak-petak yang tersusun dalam baris dan kolom, nah itu yang dinamakan dengan bidang koordinat. Nah, kemudian apa fungsinya bidang koordinat? Untuk memudahkan menemukan letak suatu tempat atau benda. Kemudian sistem koordinat kartesius itu dia terdiri dari sumbu mendatar yang dikenal dengan sumbu X dan sumbu tegak yang dikenal dengan sumbu Y. Kemudian ada titik-titik pada koordinat kartesius merupakan pasangan pada sumbu X dan sumbu Y yang selalu ditulis dalam bentuk X, Y, ya, harus dalam bentuk tanda kurung. Kemudian ada lagi sumbu X itu disebut juga dengan apsis dan sumbu Y disebut dengan ordinat. Jadi nanti kalau ada buatlah apsis -1 dan ordinat 4 misalnya, jangan heran ya. Apsis itu sumbu X dan ordinat itu sumbu Y. Kemudian perpotongan antara sumbu Y dan sumbu X, ya. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di titik 0 disebut pusat koordinat. Nah, ya, kita lihat bentuk dari bidang koordinat yang terdiri tadi berupa baris dan kolom. Nih barisnya dari A sampai G, kemudian kolomnya 1 sampai 7. Jadi dibaca dulu yang kolomnya nanti, kemudian baru ke baris. Nah, misalnya, cara membaca ya, tadi membaca titik pada bidang koordinat. Nah, ini misalnya becak. Nah, becak, lihat yang sumbu ke bawah dulu dilihat ya. Kamu sumbu mendatar 2, tarik ke samping A, berarti becak ada pada titik 2, A. Nah, kalau ditanya helm, nah baca ke bawah 6, B. Ini apa nih? Kalkulator nih. Ya, kalkulator apa nih? Ya, kemudian HP ya, kalkulator ini. Kayak kalkulator ya. Nah, kalkulator ini di mana letaknya? 7, A. Nih, telepon 3, baca ke bawah ya. 3, kemudian baca ke samping B, 3, B. Nih, rumah sakit 4, C. Meja tarik ke bawah 3, D. Mobil tarik ke bawah 5, tarik ke samping E, berarti 5, E. Nah, kecepatannya. Nah, ini mana lagi yang ini banyak nih yang belum ya. Nih, yang apa nih? Pohon kelapa 1, E. Kemudian rumah 7, E. Kemudian motor 4, F. Rumah tadi komanya F ya. Nih 7, F. Motornya 4, F.
tempat pensil 2, F. Ini komputer 1, G. Kalau kursi 6, G. Itu yang di bidang koordinat. Nah, ini dia contohnya tadi yang Ibu bacakan barusan, ada beberapa di sini. Ya, contoh soalnya yang pertama tadi motor, dia letaknya di posisi mana. Kemudian yang kedua komputer. Nah, yang ketiga rumah. Nah, yang keempat yang diketahui bendanya, titiknya, benda yang terletak di posisi 6, B, helm tadi kan. Kemudian yang kelima yang terletak di 5, E, mobil. Yang keenam yang terletak di titik 4, C, rumah sakit. Ya, seperti itu saja kalau yang di bidang koordinat. Yang berikutnya kita lihat di bidang koordinat kartesius ya. Perhatikan titik-titik pada koordinat kartesius berikut. Nah, kalau kartesius dia ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, ini dia yang dikatakan dengan koordinat kartesius. Yang mendatar ini namanya sumbu X. Kalau yang berdiri ini yang vertikal itu namanya sumbu Y. Membacanya selalu diawali dengan sumbu X. Nah, yuk kita coba. Yang A tarik ke bawah ke sumbu X 1, tarik ke sumbu Y 3, berarti 1,3. Kemudian B, mana B? Oh, ini B. Tarik ke bawah 0. Nah, ini 4. Jadi B itu 0,4. Sekarang titik C. Titik C. Kelihatan titik C mana nih? Titik C. C tarik ke bawah min 2 sumbu X-nya, Y-nya 1, berarti min 2,1. Ini D, tarik ke sumbu X 4, tarik ke sumbu Y min 2, jadi D itu 4, min 2. Sekarang titik E, tarik ke sumbu X 2, tarik ke sumbu Y min 4, jadi E itu 2, min 4 ya. Mudah bukan? Iya, kalau masih ada kebingungan diulang-ulang lagi ya. Diulang melihatnya kembali. Nah, cocokkan dengan yang ini. Ntar dilihat, oh iya gitu. Nah, sumbu B-nya tadi 0,4, sumbu C-nya. Kok sumbu ya titik maksud Ibu. Titik C. Sekarang titik D-nya di 4, min 2. Titik E-nya 2, min 4 ya. Nah, berikut juga ada bangun datar pada bidang koordinat ya. Koordinat kartesius. Nanti bisa Ibu suruh menggambar dari awal atau salah satu titiknya ditanya, bisa jadi ya. Kalau ini, nah membacanya saja dulu, membaca titik. Ini ada di sini segitiga sama persegi panjang ya. Segitiga dengan segi panjang. Segitiganya PQR. Ini nih bentuknya segitiga apa nih? Iya, segitiga siku. Ini nih gambar apa nih? Persegi panjang ya. Nah, sekarang kita tentukan titik untuk segitiga dulu. Nah, segitiga P, ini titik P ya. Titik P ini berapa nih? Di pada titik mana dia? Tarik ke sumbu X. Nah, sumbu X-nya min 4. Kemudian tarik ke sumbu Y min 2. Jadi titik P-nya 4, min 2. Sekarang Q. Tarik ke atas min 1, tarik ke samping min 2, berarti min 1,2. Jangan lupa ya, ini selalu pakai huruf besar. Kalau nama sudut-sudut titik-titik itu biasanya pakai huruf besar, kemudian pakai tanda kurung, baru angkanya X, Y ya. Kemudian yang R. Ini R, tarik ke bawah min 4. Tarik ke samping 4, jadi R-nya min 4,4. Itu untuk segi 3. Kemudian sekarang kita lihat titik-titik di persegi panjang. Ini A dulu. A tarik ke bawah. Nah, ya, persegi panjang ya. Yang A tarik ke bawah min 2, tarik ke samping 1, berarti A-nya min 2,1. Sekarang B-nya. Ini 4, tarik ke samping 1, berarti B-nya 4,
Kemudian C, tarik ke bawah 4, tarik ke samping 4, jadi C-nya 4,4. D-nya tarik ke bawah min 2, tarik ke samping 4, jadi D-nya min 2,4. Ya, yang kita pelajari hanya begitu saja. Mudah-mudahan paham ya. Nah, nanti untuk menguji apakah sudah paham atau belumnya, kita kerjakan latihan yang ada di buku ISPS. Halamannya yang mau dikerjakan atau nomornya boleh dilihat di halaman penugasan ya. Nah, berarti kita sudah selesai untuk video ini. Cukup Ibu baca dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.